Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel UpInfo. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Fakta aneh kasus Subang terbaru, jasad Amel tanpa busana diseret uang Rp30 juta plus Alphard tak dibawa kabur. Selama ini, pemberitaan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat lebih didominasi oleh dugaan-dugaan apa motif dan siapa pelaku atau dalang di balik pembunuhan sadis itu. Padahal sebenarnya ada beberapa fakta yang luput atau nyaris terlupakan dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel itu. Penyidik kepolisian pernah menemukan potongan kalung milik Amel yang patah atau putus di dekat belakang garasi. Penemuan kalung itu dibenarkan oleh Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal Alim yang juga merupakan sepupu korban Tuti. Dikutip Des Jabar dari Berita Subang, pada awal Oktober tahun 2021 lalu, Indra Zainal Alim mengatakan kalung milik Amalia atau Amel ditemukan di bagian luar rumah. Indra menduga, jasad korban diseret dari pintu belakang rumah ke arah garasi mobil tempat ditemukannya jasad Tuti dan Amalia alias Amel. Alasannya, pada hari ditemukannya jasad korban pembunuh ibu dan anak di Subang tanggal 18 Agustus tahun 2021, sepanjang jalan dari pintu belakang menuju garasi ditemukan banyak ceceran darah. Lewat pintu belakang, dari sana diperkirakan diseret ke garasi. Di sini masih penuh darah waktu itu. Kemudian ditemukan kalung almarhumah Amel panggilan Amalia tepat di sebelah sini, menunjuk lokasi tutur Indra. Berikut 3 fakta aneh yang terjadi pada kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang dihimpun Des Jabar dari berbagai sumber. Sejak pertama kali jenazah Tuti dan Amel korban pembunuh ibu dan anak di Subang ditemukan pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, Kapolres Subang AKBP Sumarni meyakini pelakunya adalah orang dekat. Keyakinan itu didasarkan pada fakta yang menjadi temuan polisi di tempat kejadian perkara TKP, pembunuh ibu dan anak di Subang yang tergolong aneh atau janggal. Jenazah Amel tanpa busana. Polisi menemukan sejumlah kejanggalan pada jenazah korban pembunuhan ibu dan anak di Subang terutama jenazah Amalia alias Amel. Pertama kali ditemukan, mayat Amalia alias Amel dalam kondisi bugil tidak pakai baju alias tidak berbusana. Namun tidak ditemukan ada tanda-tanda bekas ruda paksa atau pemerkosaan. Ya, kondisinya pada saat di tempat kejadian perkara TKP itu memang tanpa busana tapi dalam keadaan tertutup, ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RD Acaniago kepada wartawan, akhir Agustus tahun 2021 lalu. Menurut Kapolres, hasil otopsi korban pembunuh ibu dan anak di Subang, Amalia atau Amel meninggal antara pukul 4 waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat pagi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sedangkan Tuti ibunya dihabisi 5 jam sebelumnya. Jadi yang lebih dulu meninggal yaitu ibunya, kata Kapolres Subang AKBP Sumarni. Di rumah TKP pun, ada uang sebanyak Rp30 juta saat pembunuh ibu dan anak di Subang itu beraksi. Saat ditemukan uangnya masih ada dan sempat dijadikan barang bukti oleh polisi, kata kuasa hukum Yosef Subang, Rohman Hidayat. Uang Rp30 juta itu kata Rohman, berdasarkan keterangan dari Yosef, merupakan uang gaji guru di SMK swasta di Kecamatan Serang Panjang Kabupaten Subang, di mana Amalia atau Amel menjadi bendahara di yayasan yang menaungi SMK itu. Adapun mobil Toyota Alphard tempat ditemukan dan disimpannya mayat Tuti dan Amel korban pembunuh ibu dan anak di Subang, tidak dibawa lari oleh pelaku. Atas dasar keanehan itu pula, Kapolres Subang AKBP Sumarni menyebutkan kematian korban pembunuh ibu dan anak di Subang bukan karena perampokan atau pencurian dengan kekerasan. Kalau pencurian memang tidak ada barang berharga yang sudah dicek ya tadi sama tim tidak ada yang hilang hanya berantakan saja, ujar AKBP Sumarni di lokasi kejadian, Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Bagaimana ending dari kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang hingga hari ini, Selasa tanggal 11 Januari tahun 2022 masih menjadi perhatian masyarakat Indonesia itu tentu harus kita tunggu hasil penyelidikan polisi. Kita percaya kepolisian Polda Jabar akan mampu mengungkapnya. Apalagi Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana sudah menegaskan jika kasus pembunuh ibu dan anak di Subang akan tuntas di awal tahun 2022 ini. Nah, gimana menurut kalian? Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di channel UpInfo.